Tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku. Majelis Hakim menjawab soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Menurut Hakim, pelecehan itu tak pernah terjadi. Tindakan pelecehan terhadap Putri juga dinilai tak masuk akal. Hal tersebut diungkap Majelis Hakim dalam sidang pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Hakim Ketua PN Jaksel Wahyu Iman Santoso menyampaikan korban kekerasan seksual biasanya akan bergantung secara ekonomi kepada pelakunya. Pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Karena itu, hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual. Saat diperiksa, dalam rekening Brigadir J terdapat sejumlah uang milik Putri. Karena itu, Wahyu menyatakan bahwa tuduhan Brigadir J merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap Putri dinilai tak masuk akal. Faktanya, Brigadir J lah yang bergantung secara ekonomi kepada Putri. Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati juga dinilai tak bisa dibuktikan secara pembuktian tindak pidana. Dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati. Sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat, yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9-2022 patut dikesampingkan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.